wabarakatuh. Selamat datang Ibu Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia di Pantai Carita. Tepuk tangan dulu untuk Ibu. Nah, kalau yang di sebelah kanan Ibu nggak asing lah ya. Ini Ibu kita bersama, Ibu Bupati Kabupaten Pandeglang, Ibu Dewi ya. Bu, salam kenal. Barangkali ini pengelola objek pariwisata belum banyak yang kenal sama Ibu ya. Salam kenal Bu ya. Nah, di depan Ibu Bupati dan Ibu Wamen ada Ibu PLT Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Ibu Hajah Linda Rohyati. Di belakang Ibu Hajah Linda ada Pak Kapolres Pandeglang. Nah, dan ada dua orang yang istimewa nih yang selalu membersamai kami di Kementerian Pariwisata. Yang pertama sebelah paling ujung tuh ada yang ganteng-ganteng, namanya Cak Tom. Bapak Fajar Hutomo, staf ahli Menteri Pariwisata bidang manajemen krisis. Urusan kedaruratan, urusan resiko terhadap industri pariwisata, beliaulah orangnya. Nah, kaitannya dengan pesisir pantai di Carita, nggak usah khawatir. Kalau beliau udah datang, aman semuanya. Nah, di sebelah kanan Cak Tom, ini ada soulmate saya, namanya Butet. Saya tidak perlu perkenalkan nama panjangnya ya, tapi saya selalu memanggilnya ini Butet. Nah, beliau selama ini yang sudah membersamai kami di Kementerian Pariwisata, terutama terkait pelatihan ini Bu Wamen. Dulu waktu beliau belum di masa yang sekarang, di deputi yang lama, selalu pelatihannya dengan beliau. Ya mudah-mudahan nanti ini juga ada yang deket-deket kita. Karena Carita, basis pariwisatanya dikelola oleh masyarakat. Tepuk tangan untuk mereka semua. Ibu, izin, nah di antara mereka ini udah ada yang request mau menjelaskan karena kaitan dengan kunjungan Ibu datang ke Carita kan untuk meninjau kesiapan destinasi pariwisata. Bagaimana, apakah sudah siap destinasi pariwisatanya khususnya untuk menjelang libur Idul Fitri. Nah, dan tadi sudah ada kan kisi-kisinya kita di Serang. Momentumnya Banten saat ini mengejar target kunjungan yang dialihkan dari Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan ya 50% larilah ke Banten kira-kira gitu kan. Nah, jadi manfaatnya untuk apa? Untuk masyarakat kita, karena pariwisata itu adalah devisa, bukan PAD ya Ibu Wamen. Yang pertama saya ingin perkenalkan Bapak Rimba Mahardika. Oke, nah ini yang tadi orangnya cuek Ibu, kalau orang pariwisata biasa cuek ya Bu ya. Nah ini Bapak Rimba Mahardika. Yang kedua ada Bapak Kepala Desa Sukajadi, Bapak Sandi Wiasa. Nah oke, mana ini dong Pak Sandi. Nggak apa-apa, ada Ibu di sini, ada Ibu Bupati, Bapak nggak apa-apa sini dong. Sebagai anaknya harus ya Bu ya, kita izinkan beliau untuk bicara. Nah, kenapa Pak Sandi kita hadirkan? Karena beliau juga salah satu orang yang berhasil membangun Carita melalui kelompok penggerak pariwisata dan desa wisata di Desa Sukajadi, Ibu. Dan satu lagi tadi Pak Sunaryono. Nah, ini yang sudah tadi bicara. Ini kaitan dengan pelopor kebersihan. Ini kalau di grup-grup Carita, Ibu ini bicaranya kebersihan terus. Makanya pas dan erat kaitannya dengan di sini atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu semua. Dengan harapan dengan adanya Ibu di sini, mungkin yang tadinya Ibu tidak tahu tentang Carita, tentang Pandeglang, tentang pariwisata yang ada di sekitar sini, Ibu bisa tahu, karena menurut saya potensinya di sini sangat besar. Jika ini bisa dikelola, ini bisa disupport, bisa dibimbing dengan lebih baik, saya rasa ini akan menjadi satu destinasi favorit ya, karena kita tidak jauh dari Jakarta, dekat, akses pun. Mungkin Ibu bisa lebih membimbing dan mungkin mendatangkan orang ke sini lagi. Gitu sih Bu. Terima kasih ya. Oke, baik, nanti kita lanjut dulu ke ini biar sekaligus barangkali tanggapannya dari Ibu nanti ditambahkan oleh Ibu Bupati ya. Nah, selanjutnya ini nih orang yang paling keren sedesa Sukajadi, anaknya Ibu Bupati ya, Bapak Sandi Wiasa, Pak Kepala Desa. Mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Menteri, Ibu Bupati, Ibu Asda, semuanya yang bersama-sama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan selamat datang di Desa Sukajadi, Kecamatan Carita, dengan sejuta cerita dan sejuta pesona, dengan sejuta keluhan juga Ibu.
Ya, kami di sini masyarakat kami itu 80% hidupnya bergantung dari pariwisata. Mudah-mudahan ke depan ada perhatian khusus dari kementerian, dari kabupaten untuk Pantai Carita ke depannya, biar Pantai Carita makin dikenal oleh masyarakat luas dan banyak dikunjungi, karena itu adalah dikunjungi wisatawan, karena itu adalah mata pencaharian untuk masyarakat kami. Mungkin sekian aja Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan buat Bapak Kepala Desa dan sekaligus dari Pak Naryo nih terkait dengan bank sampah, karena ada Cak Tom nih yang punya gerakan wisata bersihnya Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan kepada Ibu Wamen ya, yang sudah mengunjungi Pantai Carita, ya. Kemudian Ibu Bupati, Bapak Kapolres beserta rombongannya. Kami dari kelompok Bank Sampah Desa Sukajadi sangat berharap Bu ya, wisata Carita, umumnya destinasi wisata Carita ini bisa bersih, baik di sisi pantai, di jalannya. Kami ciptakan untuk betul-betul bersih karena kita memang daerah wisata. Dan saat ini kami juga sudah bekerja sama dengan RH untuk pengangkutan sampahnya. Dan yang rencana kita bangun saat ini, kita akan membuat bank sampah sendiri Pak, karena supaya tidak terlalu jauh untuk pengangkutannya dan bisa memaksimalkan kebersihan di Pantai Carita. Ini harapan kami Pak. Mungkin ini saja yang sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kami atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Pandeglang mengucapkan selamat datang kepada Ibu Wamen, Ibu Niluh Puspa beserta tim, ada Ibu Butet dan Bapak Fajar Utomo dan timnya. Terima kasih, juga didampingi oleh kami juga didampingi oleh Bu Asda dan juga MC kece kita dan Mas Rimba, Pak Kades, Bapak yang tim Bank Sampah dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini kita berkunjung ke Pantai Pandan. Ini ownernya keren Bu ya. Ini pemuda ekraf yang harus perlu mengucapkan apresiasi dan bangga atas kedatangan Ibu yang luar biasa. Ini menambah semangat kami nanti untuk terus berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat khusus. Amin ya Rabbi. Selain Carita, Pandeglang juga ada Tanjung Lesung Bu. Ya, harapannya masuk ke dalam 5 destinasi wisata. Kemarin lepas Bu destinasi wisatanya. Jadi mudah-mudahan masuk kembali ke dalam SPN. Jadi seperti itu supaya bisa terkonsentrasi untuk selain Tanjung Lesung dan Carita, kami juga punya Geopark kawasan Ujung Kulon. Ya, udah masuk ke dalam geosite juga di Google, dan ini menjadi perhatian juga baik dari arkeolog dari Indonesia juga dari luar negeri, dan ini butuh dukungan dari Ibu berupa kepala manusia. Jadi ini belum diresmikan Bu, tapi ini akan menjadi daya tarik wisatawan baik itu di Indonesia maupun di mancanegara. Kemudian ada dermaga kapal Fajar. Semoga hari ini kita bisa terus semangat atas kedatangan Ibu yang luar biasa, dan juga kami ingin promosinya untuk Pandeglang bisa dimasukkan ke dalam Kementerian Ibu, kemudian di bandara juga, misalnya lewat-lewat gitu, promo-promo untuk Pandeglang. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dewi, Ibu Bupati Pandeglang, Bapak Kapolres.
Kepala Dinas, Bu PLT Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, ada Pak Fajar di sini dan Bu Butet juga dari Kementerian Pariwisata, pelaku usahanya di sini, yaitu yang sudah mengelola Pantai Pandan ini, Mas Rimba, ya. Terus kemudian Pak Kepala Desa, Pak Sunario sebagai yang 80% bergantung pada pariwisata. Ini udah seperti Bali rasanya ya. Jadi ketika kita, kalau pemimpinnya menyadari bagaimana pariwisata itu bisa menjadi penopang ekonomi masyarakatnya, artinya pasti akan ada perhatian besar di sektor pariwisata. Kalau kami di Kementerian Pariwisata pasti mengembangkan pariwisata, tetapi kita juga harus memperhatikan banyak hal gitu ya. Kita sekarang ini sudah bicara terkait dengan pariwisata berkelanjutan. Jadi bicara soal pariwisata berkualitas dan pariwisata berkelanjutan. Saya sangat berharap Pandeglang khususnya Ibu ini bisa mengarah ke sana dan menerapkan dan mulai menerapkan untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan. Berkelanjutan itu dari sisi apa? Keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan budaya, dan itu pastinya juga akan menciptakan keberlanjutan ekonomi masyarakatnya. Jadi kita sudah mulai harus memetakan bagaimana menciptakan pariwisata yang berkelanjutan itu. Nah ini harus jadi perhatian, jangan sampai sudah terjadi kekacauan begitu, budayanya tergerus, alamnya tergerus, baru kita sadar, waduh ini udah mulai salah gitu. Jadi akhirnya capek benerinnya oleh anak muda. Saya rasa anak muda udah punya visinya udah ke sana, saya rasa pasti sudah memperhatikan aspek-aspek bagaimana agar pariwisata ini bisa memberikan penghidupan bagi masyarakat tidak hanya 10 tahun, 20 tahun, tapi memberikan kehidupan untuk masyarakat sampai dengan pada saat kita sudah tidak ada di sini, ini tetap berjalan, ini menjadi warisan dari kita gitu. Nah, untuk itu Kementerian Pariwisata saat ini kan memetakan bagaimana bisa menciptakan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Maka kita menciptakan 5 program prioritas. Yang pertama adalah gerakan wisata bersih. Jadi saya senang sekali ketemu Pak Sunario pagi hari ini, siang hari ini begitu, karena Bapak lah yang menjadi tumpuan kami di Kementerian Pariwisata untuk menciptakan pariwisata berkualitas itu, Pak. Tepuk tangan semuanya. Jadi harus memberikan pengalaman berkualitas kepada wisatawan. Jadi ketika datang sampahnya terkelola dengan baik. Kemudian sampah itu juga kita harus manage bagaimana ya tidak banyak plastik gitu. Mungkin di lingkungan ini dimulai dengan mengurangi penggunaan plastik dalam setiap warung-warung ataupun makanan yang dijual di sini. Itu mungkin bisa dimulai dari sana. Kemudian yang berikutnya ada namanya Tourism 5.0. Kita mengembangkan menggunakan teknologi untuk promosi, karena tadi Bu Bupati, Pak Kades bicara terus soal promosi, karena memang saya sangat menyadari bahwa promosi adalah kunci kita juga untuk mendatangkan orang, membuat orang merasakan keindahan gitu ya Pak ya. Nantinya kita saat ini sudah luncurkan revamping ya, kita memperbaharui website indonesia.travel. Nanti kita berharap daerah-daerah bisa memberikan atau mengirimkan inventory destinasinya. Misalnya kalau orang klik Banten lebih spesifik lagi Pandeglang, itu akan bisa kelihatan. Oh, ada destinasi apa saja, ada museum apa, ada hotel atau homestay apa, dan berbagai festival yang ada di sana. Jadi bisa diklik di sana, termasuk kalau mau beli tiket bisa langsung terkoneksi ke misalnya Pandan gitu ya, bisa di situ langsung beli tiketnya, atau mungkin ke hotel bisa langsung ke OTA-nya. Nah, itu adalah salah satu upaya kami di Kementerian Pariwisata untuk membuat promosi itu lebih dekat ke pengguna, karena sekarang anak wisatawan itu banyak adalah, saya juga berdiskusi dengan teman-teman dari UGM mau mengembangkan soal wellness tourism itu, dan Banten Bu Kadis saya rasa punya potensi, apalagi tadi Ibu menceritakan soal air panas ya Bu, itu kan sebenarnya bagian dari wellness gitu. Nah, sisa dibuat saja paketnya apa nih untuk ngejual air panas itu, jangan hanya jualan tiket untuk masuk ke air panas, tetapi apa yang bisa dilakukan untuk mengantarkan orang pada tahap wellness melalui
jualannya air panas tadi. Nah itu udah mulai harus dipikirkan. Kita memang sekarang pariwisata harus kreatif berpikir. Untuk itu pelibatan anak muda penting Bu, karena mereka ini yang lebih kreatif biasanya. Kalau kita udah apa lagi ya gitu, karena udah beda gitu zamannya. Dan yang berikutnya adalah pendukungan event dengan IP lokal. Jadi kita ingin event-event daerah, event-event dengan basis budaya, basis kearifan lokal itu terus tumbuh karena itu yang membuat orang bergerak. Jadi kalau di sini ada festival tertentu, orang mungkin dari Jakarta, dari mana datang, itu yang meramaikan dan itu perputaran ekonominya terasa sekali karena apa? Di sana ada UMKM-nya, di sana ada kesenian, pelaku seni di daerah itu juga bisa tumbuh, begitu juga UMKM-nya. Artinya uangnya itu langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi kita ingin mensupport lebih banyak lagi event-event. Jadi program prioritas tentu kami menyadari sekali kalau desa wisata itu sangat bagus untuk merealisasikan apa yang Pak Prabowo cita-citakan, yaitu membangun dari desa. Sehingga dengan desa wisata kita sudah lihatlah banyak contoh bagaimana desa wisata bisa memberikan penghidupan yang layak untuk masyarakatnya. Saya lihat di Bali, kemudian di Jawa Tengah, di Jogja, di Banten ini sekarang ini adalah apa ya, pariwisata tidak boleh lagi hanya dilihat sebagai pelengkap, tetapi pariwisata harus dilihat sebagai sesuatu yang utama gitu. Kalau kita punya potensi, ayo kita kembangkan. Tapi jangan cuma mengandalkan oh yang penting kita punya pantai, tapi mau bikin apa di pantai itu supaya orang bertahan lama. Nah ini Mas Rimba ini luar biasa loh. Jadi udah memikirkan daripada orang datang foto-foto pulang, nggak ada manfaatnya untuk masyarakat sekitar, bikin sistem voucher. Orang masuk, voucher, makan, akhirnya tinggal gitu lebih lama. Mungkin bisa ditambah ada homestay misalnya, apa yang kemudian membawa orang tinggal dan sebagainya. Saya rasa itu. Saya rasa Pak Kades, kemudian juga Mas Rimba, saya rasa sudah lebih jago daripada saya. Kenapa? Karena kalianlah yang sudah bertahun-tahun ada di sini daripada saya gitu. Saya hanya bisa mensupport, saya hanya bisa maunya apa, ayo kita bikinnya gimana supaya maunya itu bisa tercapai gitu. Nah Pak Gubernur punya mimpi bagaimana banyak festival-festival di Banten. Pak Gubernur tadi bahkan bilang mungkin Provinsi Banten bisa menyediakan bus pariwisata gratis dari bandara ke Banten. Itu bagus sekali, saya bilang Pak Gub, itu bagus sekali. Nanti kami dari Kementerian Pariwisata bisa mensupport dengan menyiapkan travel partnernya. Jadi dari bandara kemana, terus kemana. Jadi itu kan kita bisa lakukan bersama-sama. Kita harus kolaborasi kalau kita mau membuat pariwisata ini benar-benar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Saya mau nanya ke Mas Rimba, kalau di sini Mas Rimba ada berapa per hari wisatawannya? Ya. Weekdays itu kita di 100 sampai 200. Okay. Untuk di weekend itu bisa 500 sampai lebih dari itulah, dan sampai 1000. Tapi kalau di peak seasonnya kayak Lebaran, Tahun Baru, itu bisa 2 kali lipat dari weekend biasa gitu ya. Kalau luar biasa itu sampai 1000 per hari kira-kira. Per hari, kalau misalnya libur seperti ini ya. Iya, betul. Selama Mas Rimba kelola ini apa yang paling dirasa sekali rasa-rasanya ini yang butuh untuk ditambah di sini gitu? Apa tuh, Bu? Apapun itu untuk membuat orang betah di sini. Untuk di sini sih mungkin lebih ke kenyamanan sih, Bu ya. Kenyamanan, dan saya juga memprioritaskan kayak kalau emang sudah terlalu padat, saya nggak mau nambah tamu untuk memaksakan tamu untuk masuk gitu. Karena saya pribadi juga kalau lagi berlibur nggak mau ngerasain itu sih, Bu. Itu terus juga sampah juga saya concern. Alhamdulillah semua produk di sini kita nggak menggunakan plastik. Sedotan kita pakai bahan kertas, dan alas makan pun pakai daun pisang. Ya saya menerapkan di lingkungan saya itu. Terus juga untuk promosi sih mungkin untuk pandannya sendiri sih alhamdulillah bagus, tapi saya berharap kita ada punya satu
info tentang Carita secara keseluruhan. Yang soalnya di sini kadang orang bingung mau ngapain lagi, mau kemana lagi ya. Jadi kayak orang bertahan di Carita tuh untuk kayak cuman 1-2 hari kadang bingung gitu. Tapi kalau ada satu info yang emang bisa mencakup semuanya, itu bisa lebih panjang orang stay di sini. Ades ya, apa sih bisa misalnya selain ke pantai orang menginap untuk 2 hari stay di sini, selain menikmati pantai mungkin orang apalagi saya belum lihat misalnya apa, ada paketnya kemana? Ada air terjun. Ada misalnya Tahura. hari pertama bisa bikinin itinerary-nya, hari pertama kemana, hari keduanya kemana, atau mungkin ada tur sepeda begitu melewati sawah kalau ada sawah. Carita itu menjadi tempat transit untuk keberangkatan wisatawan mancanegara ataupun domestik untuk ke Gunung Krakatau dan ke Ujung Kulon, Ibu. Oke. Itu. Ya. Terus kita juga ada Tahura, ada ada Taman Hutan Tahura, Rakyat, ya. yang ada Curug Putri, terus Curug Gendang, banyak objek-objek juga, Ibu. Oke. Ya.